Antonda, Ustadz, apa hukum merokok dalam masjid? Di masjid daerah saya orang-orangnya merokok, Pak Ustadz. Kalau merokok ini kan fatwanya dua. Satu mengatakan merokok haram, satu pendapat mengatakan merokok makruh. Nah sekarang saya tanya Pak Antonda, Bapak, menurut Bapak merokok itu makruh apa haram? Menurut saya merokok itu haram, Pak Ustadz. Berarti kalau Bapak merokok dalam masjid sama macam orang minum tua dalam masjid. Karena Bapak mengatakan merokok itu haram. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti merokok dalam masjid sama macam makan jengkol dalam masjid. Makan kerupuk jengkol dalam masjid. Ya enggak apa-apa. Nah, pendapat Bapak gimana? Nah, itu yang saya bingung, Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Merokok itu hukumnya dua. Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Kalau Bapak mengatakan merokok itu haram, berarti kalau merokok dalam masjid sama macam orang minum khamar dalam masjid. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti sama macam orang makan jengkol, makan petai dalam masjid. Bapak, nah saya kalau membeli sendiri haram, Pak Ustaz. Kalau dibelikan orang makruh. Nah, ini. Pertanyaan dari Pak Dika Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap ulama terdahulu menyikapi hadis palsu? Ulama dahulu menyikapi hadis palsu dibuat mereka metode. Tidak boleh menerima hadis kalau tidak bersanad. Makanya muncul istilah la aslalahu. Kalau ada ulama mengatakan la aslalahu artinya la sanadalahu, tak ada sanadnya. Rukun hadis sanad. Kalau ada matan tak ada sanad, tidak hadis. Yang kedua, mereka meriwayatkannya melalui dengan talaqi. Guru ketemu dengan murid-murid itu untuk mengantisipasi supaya jangan sampai. Pertama, meminta sanad. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong sesuai sekehendak hatinya saja. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sanad ini bagian dari agama, maka kalau kamu belajar agama, perhatikan dari siapa kamu ambil. Makanya mereka sangat memperhatikan, membuat kaedah. Lahirlah ulumul hadis. Ulama pertama yang menyusun ilmu hadis, nama kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Ulama pertama yang menyusun hadis, Imam Syafi'i. Risalah kan usul fikih, Pak Ustaz. Usul fikih itu apa pengambilan dalil usul fikih? Pertama, Quran, habis itu hadis. Pas bicara hadis itulah dia bicara ulumul hadis. Nah, makanya yang kuliah usuluddin coba buat skripsi, tesis, disertasi ulumul hadis dalam Ar-Risalah. Mustalah hadis dalam Ar-Risalah. Ilmu hadis dalam kitab usul fikih. Paling tua. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami tidak tahu antara am dengan khas. Kami memang hafal hadis. Ahli hadis kami di Baghdad, tapi kami tak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am sebelum datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i datang, barulah tahu mereka. Dia punya alatnya, usul fiqh. Tapi yang menyusun hadis dalam ilmu independen tersendiri baru dilaksanakan oleh Imam Roma Hurmuzi. Al-Muhaddisul Fasil bainar ra'i wal wa'i. Imam Roma Hurmuzi. Dialah ulama pertama yang menyusun ulumul hadis. Tapi baru sistematis disusun oleh Imam Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Berkembanglah, dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi. Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Datanglah yang modern-modern sekarang yang ada terjemahan di toko buku Mahmud At-Tahan, Ulumul Hadis. Bagaimana cara kami yang tidak mempelajari ilmu hadis dapat mengetahui hadis itu palsu atau tidak, Pak Ustaz? Jangan beli buku kalau di ujungnya nggak ada HR. Hadis, HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Tirmizi, HR Nasai. Banyak buku bagus. Rasulullah bersabda, entah hadis riwayat siapa. Mudah saja bagi yang awam, mudah saja. Jadi Pak Ustaz, sebelum kami beli buku, tengok dulu ada tak HR-nya dalam.
A.R. Al-Kulaini. Itu buku Syiah itu. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khairun nisa. Ustadz, bisakah niat setelah amal dikerjakan? Contohnya ketika, bisa nggak niat itu setelah amal dikerjakan? Puasa sunat. Bisa. Puasa sunatnya dilaksanakan sebelum, puasa sunat dilaksanakan sebelum azan subuh. Kalau udah azan tak bisa. Menahan makan minum itu sebelum azan. Haram hukumnya muazin menyebut itu sudah masuk fajar shadiq. Allah itu sudah masuk. Disitulah startnya puasa. Dia jam 8 dilihatnya ada tak sarapan pagi? Enggak ada. Kalau gitu aku puasa aja lah. Puasanya kan udah dimulai jam 5. Tapi niatnya baru jam 8. Boleh pada puasa sunat. Boleh puasa, boleh puasa sunat. Puasa wajib enggak? Harus digabungkan niat sebelum azan subuh. Contoh ketika bangun rumah sakit, ada sedikit niat, dipuji. Setelah ngaji sadar, segera memperbaiki hati. Rumah sakit itu semata-mata karena Allah, sedangkan rumah sakitnya sudah jadi, Pak Ustaz. Oh, itu namanya memperbaharui niat. Tajdidun niat. Ya boleh, enggak apa-apa. Sedangkan ibadah mahdhah, ibadah terbagi dua. Satu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu pure, murni ibadah. Contohnya tadi puasa sunat. Sedangkan yang ibu kasih contoh ini adalah bukan ibadah mahdhah. Dia tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Bangun rumah sakit, lalu kemudian membuat sumur bor. Awal membuat sumur bor karena mau pencitraan. Nah, mau difoto karena mau mencalek. Ya, mau mencalek, tiba-tiba nggak jadi. Habis itu, ya Allah, sumur bor itu aku ikhlaskan engkau. Karena kalau udah nggak ikhlas, boleh. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya ikhlaskan aja, karena nggak jadi juga. Kalau nggak ikhlas ya 2 kali, udah duit keluar, sumur tuh. Apalagi kalau sampai diminta lagi ya. Jamaah Sulawesi, Ustadz, kiat-kiat dan amalan serta doa apa sebaiknya rutin saya amalkan dalam mewujudkan kebaikan masa depan keluarga? Falya'budu rabba hadzal bait. Banyak-banyaklah engkau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, Allah cuma minta kau satu aja beribadah, Allah akan kasih kau 2. Fa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar Allah kasih makan, kalau kau takut Allah hilangkan takutmu. Coba tengok. Kau buat 1, Allah kasih 2. At'amahum min ju', diberinya kau makan, wa amanahum min khauf, dihilangkannya rasa takutmu. Syaratnya apa? Ibadah. Banyak-banyak ibadah. Ibadah itu apa aja Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, zikir. Yang wajib-wajib dulu, habis itu baru yang sunat-sunat. Cuman makan aja Pak Ustaz, itu keterwakilannya. Itu disebutkan Allah 2 itu. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dia kasih makan fisik. Usus fisik, nasi fisik. Contoh fisik yang lain, rumah, kendaraan, fisik. Keterwakilannya disebut 1 aja. Kalau semua mau disebut, kalau kau banyak ibadah maka diberinya kau mobil, diberinya kau motor, diberinya kau sepeda. Tebal kali lah Quran tuh. Contoh aja itu. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kan takut. Yang kuliah takut nanti enggak sarjana, yang udah S1 takut enggak S2, yang udah S2 takut enggak S3, yang udah S3 takut enggak kerja, takut enggak nikah, takut enggak punya anak, takut enggak punya mantu, takut. Wa amanahum min khauf. Dihilangkannya takutmu. Syaratnya apa? Ibadah. Banyak-banyak ibadah. Ustaz banyak-banyak ibadah. Tadi Ustaz bilang banyak-banyak ibadah. Sekarang Ustaz bilang jangan banyak-banyak ibadah. Pagi salat duha. Bisa 2 rakaat alhamdulillah. 4 rakaat bagus. Malam tahajud. Mau tidur wudu tayammum. Mau tidur wudu witir. Ustaz ribet-ribet.
Duduk habis sholat tuh zikir, selawat 100. Ada tamu 10. Masuk miss call sekali. Paksakan diri. Arya Pratama, Ustaz, bagaimana cara awal belajar hadis orang awam agar sistematis dan terurut? Dan kitab apa yang bisa dijadikan rujukan awal belajar hadis? Ada namanya hadis, ada namanya ilmu hadis. Kalau hadis, kitab hadis paling kecil Pak Ustaz, inilah kitab hadis paling kecil. Ini syarahnya nih. Kitab hadis paling kecil antum beli matannya tipis 40 arba'in. Kitab hadis paling kecil arba'in. Nanti setelah sudah hatam arba'in, bacalah Riyadhus Shalihin. Kalau antum tertariknya ke hukum, Riyadhus Shalihin. Kalau tertariknya ke hukum, bacalah Bulughul Maram. Kalau baca syarahnya Subulus Salam. Kalau tertariknya ke zikir-zikir, bacalah Al-Azkar. Ada namanya hadis, ada namanya ulumul hadis. Ada hadis, ada ulumul hadis, ilmu hadis. Sama macam ada tafsir, ada ulumul Quran. Kalau hadis, antum baca lu arba'in, 40 Nawawi. Nah, setelah hatam, antum baca Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kalau tertarik hukum Bulughul Maram. Kalau tertarik zikir-zikir, Al-Azkar. Itu kita hadis. Dah. Lalu kemudian barulah yang agak besar sedikit, Jawahirul Bukhari, Mukhtasar, ringkasan Bukhari. Atau yang Bukhari Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan. Fimat tafaqqa alaihi syaikhan. Nah, habis itu barulah antum baca buku yang besar, Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Terjemahnya udah ada sekarang. Kalau ulumul hadis, yang bahasa Indonesia dulu. Jangan langsung yang turas, yang klasik, berat. Susah memahaminya. Nah, yang sekarang nih ada terjemah bahasa Indonesia, Syekh Mahmud Tohan. Ulumul hadis, Mahmud Tohan. Atau mabahis fi ulumul hadis. Mabahis fi ulumul hadis. Mana al-Qattan. Ada fi ulumul hadis. Dah habis itu baru yang bahasa Arab. Sudah ada terjemah Indonesia. Ustaz-ustaz di masjid kasih usul, Pak Ustaz, kita gimana kalau ngaji arba'in? Satu pertemuan satu hadis Pak Ustaz. Satu pertemuan satu hadis, seminggu 4 kali. 10 bulan 40 khatam. Khatam arba'in. Nanti habis Idul Fitri pindah kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau Al-Azkar. Atau ringkasan-ringkasan. Jawahirul Bukhari, mukhtasar-mukhtasar. Nah, ini tentang hadis. Biasanya jamaah itu yang dikaji hadis, bukan ulumul hadis. Ulumul hadis ini kajian orang di kampus. Ulumul hadis 1, ulumul hadis 2, ulumul hadis 3, 16 tatap muka. Itulah pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.